Dengan terbitnya Undang-Undang Keperawatan beberapa tahun yang lalu, maka setiap perawat yang akan membuat STR sejak tahun 2019-an sudah wajib menjadi anggota PPNI sebelum dia mengurus STR-nya. Kenapa begitu? Karena di undang-undangnya berbunyi demikian. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, setelah menyelesaikan pendidikan keperawatan bagi yang baru saja lulus pendidikan keperawatan, ya harus mendaftar di PPNI dulu. Nah, ini saya akan sharing bagaimana pendaftarannya secara online ya. Masuk saja ke ppni-ina.org, kemudian membership, atau yang tadi ya, klik aja di browsernya daftar PPNI, nanti pasti diarahkan ke bagian ini. Masukkan basic data entry ya di registration formnya, nama lengkap, nomor KTP, tempat lahir. Nah, di sini biasanya nama lengkap ini nggak bisa diketik langsung. Saya juga kurang paham, ini sampai sekarang masih bermasalah masalah nama ini. Jadi caranya adalah ketikkan dulu nama lengkap di bagian bawahnya di nomor KTP atau tempat lahir, kemudian namanya di copy pasta pindahkan ke nama lengkap seperti tadi ya, baru dia mau. Ini masih perlu perbaikan kayaknya dari IT pusat ya, karena kita tidak mungkin memperbaiki sendiri. Masukkan ya data-data yang lain seperti tempat lahir, tanggal lahir, ini sesuai ijazah semuanya. Lalu jenis kelamin, agama, terus perkawinan, gelar depan ya. Gelar depan saya sarankan sih kalau dia nurse pakai aja nurse di depan ya. Itu penghargaan sebenarnya kalau di depan. Beda rasanya kalau kita punya gelar di depan dengan di belakang itu. Nurse misalnya di depan itu kesannya berbeda. Jadi saya sih selalu menyarankan teman-teman itu untuk masukkan gelar depan itu nurse-nya di depan ya, bukan di belakang. Salahkah itu? Tidak ada yang salah, benar saja. Nggak ada masalah dengan itu, kecuali mungkin untuk hal-hal yang sifatnya resmi, kayak misalnya kepegawaian yang ikuti ijazahnya, ikuti aturan kampusnya. Oke, kemudian kita masukkan alamat tinggal sesuai KTP. Jadi gunakan KTP sebagai dasar penginputan dari data-data alamat tinggal sesuai KTP ini, sampai nanti dimasukkan mobile phone number. Mobile phone number ini tidak boleh salah ya. Pokoknya gunakan 11 digit kah, 12 digit kah, 13 digit kah ya, dan tanpa spasi, karena nanti kode virtualnya akan membaca berdasarkan nomor handphone kita. Jadi benar-benar masukkan nomor handphone yang angka saja, jangan pakai spasi ya belakangnya, atau jangan dispasi-spasiin. Lalu untuk keterangan keanggotaan, nah ini kita memilih kita terdaftar di mana. Saya akan luruskan beberapa hal terkait dengan kalau mendaftar keanggotaan. Nah, yang pertama adalah berdasarkan tempat kerja, di mana kita bekerja. Misalnya kita di puskesmas A gitu ya, maka kita harus mendaftar di komisariat di mana puskesmas tersebut berada. Tapi kalau kita masih menganggur, belum kerja, baru lulus, ya kita pilih domisili kita sesuai KTP. Biasanya ada komisariat terdekat gitu. Atau kita bisa memilih komisariat kampus kita berasal, itu dimungkinkan ya. Ini data-data pendidikan isi saja, ini boleh banyak yang kosong nggak apa-apa, boleh juga lengkapi sesuai saja nggak masalah. Jadi biasanya sih nggak terlalu problem ini untuk pengisian data pendidikan ini. Oke ya, misalnya tahun masuk itu nggak diisi juga nggak apa-apa, tahun lulus juga nggak apa-apa nggak diisi ya, boleh-boleh saja. Lalu nomor ijazah, masukkan nomor ijazah sesuai dengan yang tertera di ijazah kita dengan lengkap. Kemudian dokumen untuk diupload ijazahnya itu dalam bentuk PDF, JPEG atau PNG ya, di bawah ukuran itu, di bawah ukuran 125 KB ya. Nah seperti ini bisa. Oke, lalu
alamat ingin kerja di mana, kerja sekarang. Nah ini tadi ya, kalau kita bekerja di salah satu vaskes ya, maka kita terdaftar di komisariat yang ada di vaskes tersebut. Kalau di tempat saya sendiri, puskesmas itu bisa gabungan beberapa puskesmas menjadi satu komisariat. Jadi tidak bisa berdiri sendiri karena minimal anggotanya 25. Lalu yang paling penting adalah kontak informasi, email. Email ini pastikan email aktif pribadi kita. Kemudian jangan sampai salah pengetikan email, sedikit pun jangan salah, harus benar. Jadi lihat dulu di bagian Gmail kita yang ada di handphone ya, supaya tidak salah. Karena kalau salah, kode virtualnya nanti tidak terkirim atau terkirim ke alamat email yang salah tersebut. Nah, ini yang paling penting. Paling penting ini di sini, sama yang tadi nomor telepon ya. Itu jangan sampai salah. Ya, jadi yang penting tujuan komisariatnya, nomor handphone, kemudian alamat emailnya. Kemudian daftarkan tadi ya. Nah, sudah terdaftar. Maka selanjutnya adalah kita menghubungi pengurus komisariatnya di mana tujuan kita. Makanya kita harus tahu mau daftar di mana di awal ya. Tanya aja lah, pasti bisa. Oke, setelah kita tahu, maka pengurus komisariat ya, setelah kita menghubungi adminnya, biasanya sih sekretaris atau ketua DPK, itu masuk ke bagian web admin. Dan ini hanya bisa dibuka oleh ketua dan sekretaris dari DPK. Tidak bisa anggota biasa ya. Tidak bisa memverifikasi diri sendiri, nggak mungkin. Nah, jadi yang memverifikasi adalah admin. Admin itu biasanya selalu ketua dan sekretaris. Oke. Setelah itu ya, setelah masuk nanti akan mencari ya. Ini adminnya akan mencari di bagian calon anggota ini namanya siapa, kemudian di search. Lalu muncul namanya. Nah di sini ya, perhatikan bahwa mendaftar di tanggal 17 Februari jam 23.44. Pilihannya Komisariat Parkesit, lalu nama lengkapnya siapa, kemudian alamat email dan nomor teleponnya. Oke ya, kemudian klik itu ya yang tanda merah, DPK-nya pilihannya ya. Nah ini DPK yang melakukan verifikasi dulu karena harus dari DPK ya, tidak boleh langsung ke DPD. Oke, kemudian perbaiki mobile phone numbernya. Yes. Oke, jadi di sini kita masih bisa memperbaiki ya sebagai admin kalau misalnya datanya masih ada yang salah. Nah, udah muncul ya DPK-nya. Oke. Jadi kita tinggal menunggu prosesnya dengan cara apa? Ya bayar iurannya di bank sesuai kode virtual account-nya ya. Masuk ke email kan itu? Biasanya masuk ke email. Kemudian untuk petunjuk cara pembayarannya gampang saja. Kalau kita mau gampang ya langsung ke teller BNI, langsung bayar di bank BNI. Oke ya. Kalau transfer bisa transfernya ke BNI 009 gitu ya. Baru tambahkan kode virtualnya. Nah, ini kalau kita mau misalnya nih, kita misalnya membayar tapi terlambat sudah karena ternyata kode virtualnya masuk seminggu yang lalu. Sudah lewat 7 hari kita mau bayar, udah expire tuh. Maka kita lakukan adalah meminta virtual account baru. Bisa dilakukan sendiri ya tanpa harus menghubungi komisariat. Nah, caranya apa? Masuk ke sini ya, ke bagian membershipnya BPNI. Lalu di bawah itu ada virtual account request. Nah, ini baca ya. VA request adalah fasilitas bagi calon anggota yang virtual account membayar mendaftarnya telah kadaluarsa untuk melakukan permohonan VA yang baru. Nah, silakan masukkan email pendaftaran. Tadi ya, masih ingat kan? Email pendaftaran yang tadi saat mendaftar itu digunakan kembali, diisi di sini. Masukkan di alamat email ini, kemudian klik tombol send. Maka akan terkirim kode virtual baru ya, karena yang lama sudah expire. Oke ya, mungkin gini saja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa clear ya. Oke.